Halo, apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya Wahyu, founder Celah Rahasia. Seperti janji saya sebelumnya, saya akan membagikan tentang rahasia-rahasia kecil untuk memulai bisnis bagi bisnis pemula pastinya. Jadi di serial awal ini saya akan berbagi khusus untuk orang-orang yang mau mulai belajar bisnis. Jadi nanti ada beberapa hal yang saya bagikan dan spesifik ya teman-teman ya. Seperti hari ini, saya akan membagikan tentang HPP, mulai dari harga pokok produksi sampai harga pokok penjualan. Gimana? Itu kita mulai aja ya. Seperti yang kemarin saya juga akan share screen. Nanti teman-teman bisa lihat materinya, terus bisa utak-atik sendiri. Juga spreadsheetnya saya akan bagikan gratis buat teman-teman. Jadi teman-teman bisa mulai, terus bisa menghitung-hitung, terus bisa menambahkan, bisa mengurangi, tergantung kemauan teman-teman sendiri. Gitu. Nanti disesuaikan dengan stylenya dan keinginan teman-teman. Oke, kita mulai langsung ya. Nah, gimana sih harga pokok produksi itu kan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, semua biaya overhead. Sederhananya seperti itu, gitu kan. Jadi, tapi kan di bahan baku itu ada detailnya, terus nanti ada sistem pembayaran seperti apa, terus begitu pun tenaga kerja perpajakannya seperti apa, di overhead regen seperti apa gitu. Nah, cuma saya di awal ini hanya akan membuat yang lebih sederhana gitu. Nah, pertama kita lihat yang di kanan ini ya, yang saya kasih tanda ini HPP sederhana. Itu kan terjadi ada biaya bahan baku, misalnya gaji karyawan 3 orang, air, listrik, gas, dan biaya lain-lain gitu. Nah, tinggal di jumlah aja gitu. Kalau misalnya karyawan 3 orang gitu, daerah tertentu kan per orang bisa 2 juta gitu, tapi ada juga yang berdasarkan UMR. Nah, saya bisa kalkulasiin, ini kan totalnya HPP 12 juta. Oh, produknya kita mau produksi totalnya 1000. Nanti berarti ada 12.000 HPP-nya per produk. Nah, kita geser ke kiri ya. Nanti saya akan bikinin tentang HPP, kan kita kalau misalnya mau bikin usaha kuliner gitu, kita coba ayam goreng gitu kan. Kamu menghitung HPP seperti apa? Nanti ini saya bikinin per 100 ya teman-teman ya. Nah, untuk bikin per 100 itu seperti apa sih? Oh, bahan bakunya habis 80 untuk ayam, buku, dan lain-lain. Ketika karyawannya per harinya 220 gitu kan. Terus overheadnya itu ada 120. Nah, ini dibagi bagi 100 ketemu segini. Nah, ini ada komposisinya teman-teman. Biar lebih gampang nanti kalau teman-teman mau ada menu-menu yang lain gitu. Nah, ini contohnya kan, oh, bahan bakunya itu yang paling besar 70% gitu kan. Nah, di sini HPP ayam goreng ini 12.500 itu. Oke, kita akan mau bikin yang paket jualan kayak gimana sih gitu. Oke, saya scroll ke atas. Ini saya sudah buatin. Ini HPP celah rahasia iteri gitu karena kita lagi seriesnya celah rahasia. Kita bikin yang sama ya biar lebih gampang diingat. Kita bikin menu andalan nih misalnya. Oh, menu andalannya kita fokus nih ya, penentuan HPP-nya itu tadi yang kan ada bahan baku, terus karyawan dan overhead kan. Nah, kita fokusin di situ deh gitu. Kalau menu pendukung minuman itu nggak usah pakai tambahan karyawan terus overhead gitu. Jadi overheadnya dimasukin di bahan makanan utama gitu, di menu andalan nih gitu. Oke. Nah, ini saya buatin. Oh, HPP-nya tadi berapa? 12.500 ya. Kita bisa tentuin harga jualnya itu berapa, 25.000 gitu. Jadi ini HPP-nya itu 50% teman-teman. Kalau misalnya harganya naik ya nanti akan berubah ya. Misalnya oh ini harganya naik gitu kan. Ya kita harga pembeliannya terus karyawan dan lain-lain itu naik gitu ya nanti akan menyesuaikan gitu. Ini sederhananya saya bikinin rumus seperti ini. Gitu. Terus oh ayam kosek cabai hijau gitu kan. Kan tadi ada
ayam goreng kampung pasti biayanya lebih mahal kan gitu. Oh, biaya cabai dan lain-lain, bumbunya seperti apa gitu. Nah, ini kan HPP-nya lebih besar. Itu seperti halnya mie rebus, mie goreng gitu kan. Nah, saya juga akan bikinin tentang menu pendukung. Sebenarnya apa sih bedanya itu menu andalannya ini buat apa sih? Ini untuk biasanya untuk mendatangkan traffic. Khasnya apa gitu kan? Oh, Celah Raja Iter ini khasnya ayam kosek gitu kan. Ayam kosek cabai hijau gitu. Berarti kan ini jadi andalan. Tapi andalan itu belum tentu menjadi sumber keuntungan. Gitu. Kita bisa lihat nih contohnya. Oh, kita bikin mendoan. Mendoan ini secara struktur cost itu jauh lebih kecil, untungnya lebih besar. Ini contoh, modalnya 4.800 jualnya 12.000, ya HPP-nya cuma 40% teman-teman. Gitu. Terus oh kita juga ada weekly menu gitu kan. Oh oke budgetnya sama nih dengan yang ayam goreng kampung gitu. Kita tentuin HPP-nya 50%. Itu bisa bisa dilakuin. Nah, teman-teman bisa cek nih sebenarnya tempat-tempat jualan itu untungnya itu paling banyak di mana sih? Persentasenya ya, persentasenya. Kita bisa lihat nih kayak es tawar gitu. Es tawar itu HPP-nya itu paling 15% teman-teman. Terus misalnya es teh manis, typo. Es teh manis itu 25%. Kadang nggak nyampe juga gitu. Air mineral, cuma beli dengan drop, terus es jeruk gitu kan. Nah, cuma kalau misalnya dessert kayak gini-gini kan nanti ada beberapa faktor yang lain ya. Misalnya, oh jeruk, mangga, alpukat itu ada yang basi, ada yang kualitasnya kurang oke terus kita nanti nggak pakai gitu. Jadi biasanya HPP-nya itu lumayan gitu dibanding minuman yang tadi. Nah, teman-teman kan pasti akan ini ya, akan bingung gitu menentukan harganya seperti apa gitu. Nah, ini bisa nanti bisa jadi contoh ya teman-teman. Teman-teman nggak usah bingung. Jadi misalnya teman-teman nanti mau otak-atik sendiri gitu bisa. Ini kan rumus-rumus yang bisa dibuat dan bisa di twist gitu ya. Jadi misalnya, oh targetnya HPP-nya 25% gitu. Apakah mungkin gitu? Misalnya mau bikin ayam posek cabai hijau. Sekarang cabai lebih mahal gitu kan. Oh ayam juga lagi naik. Misalnya kan sekarang ini akhir tahun, ayam lagi naik, cabai naik, bumbu-bumbu naik gitu kan. Pasti agak agak sulit ya teman-teman ya. Tapi semuanya itu masih mungkin gitu teman-teman. Nah, saya lanjut lagi nih. Saya misalnya mau bikin paket, mungkin paket HPP-nya gimana sih? Misalnya nih, paket ayam goreng plus es teh manis gitu ya. Paket HPP-nya kan tinggal digabungin aja tadi di yang tadi ayam goreng berapa, es teh manis berapa gitu. Tinggal dikaliin. Oh ini HPP-nya 55% gitu. Terus misalnya ini HPP-nya ayam kosak mendoan sama mineral 20.000 gitu kan. Terus oh ternyata 70% ke terlalu besar nih gitu. Kita harga jualnya bisa kita sesuaikan gitu. Jadi misalnya harga jualnya kita jadiin 35. Nah, 60% masih make sense gitu kan. Karena mungkin ini lebih untuk datengin traffic gitu kan teman-teman. Jadi eh, teman-teman juga harus lihat nih caranya penentuan harganya itu kan nggak harus sama nih. Saya perlihatkan nggak harus sama, tapi masing-masing itu ada pertimbangannya gitu. Kenapa dibikin yang marginnya tipis gitu untuk ngejar omset atau ngejar branding gitu. Pasti ada alasannya. Yang paling tahu adalah teman-teman sendiri. Gitu. Nah, juga ini misalnya ada juga nih saya bikinin rumus-rumusnya nih teman-teman. Misalnya, oh ada pajak restorannya gitu. Kan ada juga kan warung-warung yang harus pakai pajak restoran, harusnya kan wajib nih dari pemerintah gitu. Tapi ada juga kan yang warung kecil, catering, kayak gitu belum ada pajak restorannya gitu. Terus juga nanti misalnya, oh aplikasi sekarang kan rata-rata 20% kan.
Nah, itu kan nanti teman-teman juga harus ngatur tuh gimana caranya biar jualannya juga nggak rugi gitu. Nanti misalnya nggak ada, udah tahu ada potongan aplikasi 20% malah harganya nggak dinaikin gitu kan, dari harga standar bisa jadi teman-teman akan boncos gitu. Nah, ini semuanya nanti saya akan bagikan teman-teman, jadi teman-teman bebas ngutak-atik mau dipakai sendiri, tapi teman-teman tinggal download aja, jadi nanti tinggal disesuaikan. Misalnya teman-teman mau bikin bisnis yang lain, silahkan gitu. Cuma ini jadi patokan. Begitu teman-teman. Nah, teman-teman kalau ada yang membutuhkan materi yang lain bisa ditulis di kolom komen. Oh, pengen bikin PNL, profit and loss, seperti apa gitu. Silahkan nanti saya akan bikinin gitu. Intinya yang saya bagikan ini untuk standar UKM ya teman-teman ya, bukan untuk resto besar gitu. Kalau resto besar pasti pendekatannya beda sekali ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain.